di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Para pemuda bergegas menyiapkan peralatan upacara dan mengumpulkan masyarakat di halaman rumah Soekarno. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dengan cepat, berita tentang kemerdekaan Indonesia menyebar ke seluruh penjuru negeri. Akan tetapi sekutu tidak terima akan kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Batavia, terjadi sebuah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Surabaya yang dikenal dengan Pertempuran 10 November. Pada akhirnya, Belanda benar-benar datang ke Indonesia. Rakyat Indonesia menerima pasukan Belanda dengan baik, asal tidak mengganggu rakyat Indonesia. Keesokan harinya, pada 19 September 1945, sekelompok Belanda secara diam-diam mengibarkan bendera kebangsaan Belanda, memantik kemarahan rakyat Indonesia dan memunculkan sebuah aksi heroik menuntut diturunkannya bendera tersebut. Siapa yang memanjang bendera ini? Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris dikirim sekutu ke Surabaya, yaitu AWS Malabi, untuk menemui Gubernur Suryo. Kedatangan AWS Malabi untuk melakukan perundingan. Kesepakatan terjadi dengan hangat. Di antaranya Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. Kemudian terjalin kerjasama membentuk Biro Kerjasama, dan Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Dan keesokan harinya, perang pun tidak terhindarkan akibat Malabi tidak menepati janji. Serangan besar-besaran pun mulai dilancarkan. Tentara Inggris yang membantu Belanda harus dihalau dari Surabaya. Hingga tanggal 30 Oktober 1945, tepatnya pukul 5 sore, di Jembatan Merah, Jenderal Malabi tewas dibunuh oleh pejuang Indonesia yang tak dikenal identitasnya. Kejadian tersebut
tersebut menjadi sorotan tajam di kalangan negara-negara sekutu. Hingga akhirnya kerajaan Inggris membawa bala bantuan. Pada tanggal 9 November 1945, pasukan Inggris melakukan pelucutan senjata sebagai wujud amarah terbunuhnya Jenderal AWS Malabi. Gubernur Suryo dan para tokoh Surabaya serta TKR sepakat bahwa menolak ancaman. Bung Tomo mengobarkan semangat arek-arek Surabaya melalui pidatonya yang mengguncangkan Surabaya. Saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Pada akhirnya, pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum. Pada awalnya, rakyat Indonesia berhasil menekan sekutu. Namun karena sekutu menggunakan senjata canggih, rakyat pun semakin kewalahan. Namun akhirnya, Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu. Pada tanggal 30 November 1945, sepanjang mata memandang, bergelimpangan mayat ribuan orang terbujur kaku dan hangus. Sekutu harus membayar sangat mahal dalam penaklukan Surabaya ini. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Sia